Ya ini dulu dimulai dari masa-masa ya sebenarnya ini dari perpolitikan negara kita yang ya dapat dikatakan agak meruncing begitu, sehingga kita ingin bahwa kita dari grup Bhinneka Tunggal kita ingin membuat grup yang menyatukan suara-suara dari teman-teman yang tidak ingin adanya isu-isu negatif atau isu-isu yang bersifat hoax. Zaman sekarang dikatakan hoax karena waktu itu atau hingga kini sangat banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi itu mula-mulanya kita ingin membuat grup yang ingin meluruskan segala macam kejadian yang ada di negara di masa ini, terutama pada saat terjadinya perselisihan, bukan perselisihan lah, apalah namanya, pada saat pemilihan Pilpres atau waktu itu yang ramai adalah pemilihan gubernur DKI. Ini grup ini sudah lebih dari 4 tahun berdiri. Tadinya hanya ingin menyuarakan suara-suara supaya memberikan informasi bagaimana yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk meluruskan hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Sebenarnya tujuan grup ini dibuat seperti itu. Kita tidak mendukung salah satu calon. Sebenarnya niat kita tidak ingin sampai mendukung salah satu grup, salah satu calon, tetapi kita bisa melihat kemudian calon-calon pemimpin yang benar-benar bersuara lurus, dan di mana yang waktu itu kita sudah tahu lah semua, ada yang menggunakan berita hoax untuk meraih suara begitu. Itulah yang kemudian kita ingin luruskan. Itu tujuan dari grup ini dibuat adalah seperti itu sebenarnya. Tadinya kita sih hanya sementara, artinya grup ini dibuat hanya untuk waktu yang tidak panjang. Tapi kemudian kita melihat lagi bahwa masalah berita yang dibengkokkan itu makin lama makin kesini makin banyak. Yang kita sebut gorengan itu bisa macam-macam, bisa apa saja digoreng yang kemudian menjadi seakan-akan negara salah, pemerintah salah misalnya. Yang paling kita selalu ingat adalah setiap akhir bulan September ada gorengan tentang PKI. Padahal PKI itu mungkin tidak banyak yang tahu lagi. Seusia saya saja PKI pun tidak tahu lengkap, masih gelap. Waktu itu saya masih sangat kecil. Jadi kalau sekarang ada masalah PKI dan dibesar-besarkan, kita bisa bertanya ini maksudnya apa begitu. Itu yang kita ingin luruskan lah, apa yang kita mampu. Itu tujuan dari semakin kesini semakin banyak hal-hal yang semakin harus kita luruskan. Apalagi menjelang kemudian Pilpres 2024, kelihatan sekali bahwa sudah ada gorengan-gorengan yang muncul kembali. Jadi ya tujuan kita ini adalah bagaimana supaya kita di media sosial bisa tahu apa sih yang harusnya kita sampaikan, supaya jangan sampai kita juga ikut menggoreng atau kita juga ikut menyebarkan berita yang sifatnya hoax begitu. Nah, mengenai tentang masalah literasi di media sosial, saya rasa kita bisa ikuti pemaparan dari Prof. Arya yang memang punya keahlian tentang itu. Mungkin itu saja, Mas Pugi, dari saya. Sebelumnya saya
sebelum saya ingin berucapkan terima kasih kepada yang hadir di sini dan saya serahkan kembali ke Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Nano atas pengantarnya dan juga terkait dengan bagaimana sih apa dan bagaimana grup Facebook Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan kebetulan kita semua kalau yang belum bergabung silakan nanti bergabung. Tapi jumlahnya itu memang sudah sangat banyak ya. Kalau saya lihat sekarang sudah ada di titik 10K ya Pak Nano. Dan saya ucapkan juga selamat untuk semua yang telah hadir. Ada Pak Tito, ada Pak Prof. Syukur dari Palu, kemudian narasumber kita Pak Arya, ada Ibu Devi, ada Ibu Elis dari Timika, kemudian ada Ibu Ima, Ibu Linda, dan Mas Taufik. Dan acara ini akan direkam dan nanti akan di-share melalui YouTube. Dan mungkin akan bisa kita share juga di grup Facebook kita untuk menjadi bahan pembelajaran ataupun bahan tontonan yang mudah-mudahan memberikan added value atau nilai tambah untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berlanjut ke narasumber pertama yaitu Profesor Arya Hadi Darmawan yang seperti tadi telah disebutkan. Beliau adalah seorang profesor di Faculty of Human Ecology di Bogor atau IPB University. Kemudian mengajar politik ekologi. Nah, ini mungkin nanti Pak Ari juga bisa jelaskan politik ekologi itu yang seperti apa misalnya gitu. Karena biasanya kita dengar tentang human ecology. Kemudian beliau adalah kepala atau Head of Department of Communication and Community Development Sciences di IPB juga dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. S1 Pak Prof. Arya ini dari IPB, kemudian S2 dan S3-nya dari George August University, Göttingen, Germany. Dan malam ini penekanannya adalah kepada literasi media. Dan saya pikir ini sangat menarik untuk di masa-masa sekarang, apalagi kemarin sempat Ketua PBNU menyerukan kepada kita semua untuk kita berhati-hati dan kita membantu seperti tadi Pak Nano sampaikan, kalau bisa meluruskan kita luruskan, kalaupun tidak mungkin kita beri masukan yang positif terus. Dan kebetulan kita semua admin dan moderator cukup sering untuk memberikan informasi-informasi yang database. Jadi kita harus memperhatikan itu untuk memberikan nilai edukasi kepada para anggota di Facebook Group Bhinneka Tunggal Ika. Hadir juga ini Pak Adrianus yang cukup sering juga dalam memposting berita, dan Pak Prof. Arya nanti juga akan memberikan seperti apa yang untuk mengisi konten dan juga terkait dengan literasi media. Kepada Prof. Arya kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Di share-nya dari tempat Bapak atau dari host, Pak? Dari saya aja nanti. Kasih, Oke, Pak. baik. Saya Mungkin jadi co-host Pak Yosi, Pak Arya. Jadi belum co-host pakai. supaya bisa share. Saya belum diizinkan share ini. Bentar, Pak. Ya, baik. Ya, makanya. Sebentar. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Raya, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Rote, dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, dan dari Nigeria sampai Houston di Amerika, barangkali gitulah kira-kira ya, karena anggota Facebook biasanya datang dari berbagai macam daerah. Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan saya Arya Hadi Darmawan. Saya itu sebetulnya Mas Buki saya risih, saya kalau disebut-sebut prof gitu ya. Jadi kalau di Facebook itu saya risih sekali itu orang nyebut prof gitu ya. Karena kalau di warganet itu ya kita ini sama lah ya, warga negara Indonesia pakai KTP gitu ya. Jadi hari ini kita anggap kita nggak usah pakai prof. Jadi lebih warganet biasa ya, warganet biasa. Jadi kita ini WNI biasa. Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan bidang saya itu politik ya. Jadi sebetulnya
Kalau kami di IPB ini antara satu dosen dan dosen yang lain berbeda pendapat itu biasa gitu ya. Karena justru esensi keilmuan itu adalah perbedaan pendapat gitu ya. Saya itu berantem juga sama yang lain gitu, tapi berantemnya berbasiskan data, berbasiskan nalar, berbasiskan fakta gitu. Nah, ini kan persoalan yang diangkat oleh Pak Mas Nano, Mas Buki, di era post-truth ini kita itu berantem dengan orang yang nggak pakai nalar. Nah, ini repotnya ya. Jadi fakta dan data itu enggak ada gitu. Sementara kita ini orang-orang yang saya yakin seyakin-yakinnya ini yang berada di ruangan ini adalah para figur ya warga yang mengedepankan cara bernalar gitu, cara bernalar. Kemudian selain bernalar juga hati nurani. Nah, jadi seringkali kita capek melayani perseteruan di media sosial itu karena menghadapi orang-orang yang sudah nalarnya nggak dipakai gitu ya, hati nurani juga nggak dipakai gitu ya. Kemudian etika juga nggak ada ya, itu masih ingat betul di zaman-zaman tadi yang disebut Mas Nano tadi itu, wah itu nama berderet-deret dari penghuni kebun binatang itu muncul semua. Gitu ya. Jadi sudah nggak nyaman sama sekali ya, sehingga mungkin itu yang menyebabkan kemudian teman-teman, Bapak Ibu yang merasa risih gitu terus bergabung, terjadilah pengelompokan. Ya, akhirnya terjadi sebuah polarisasi kelompok gitu, antara orang-orang yang suka dengan kebajikan gitu ya, menjadi satu kelompok. Nah, Bapak Ibu, saya diberi tugas oleh FB Group ini ya, melalui Mas Nano dan Mas Buki untuk menjelaskan tentang apa itu literasi media. Saya mohon izin share ini. Ini ada share ini Pak dari, apakah boleh saya share? Iya sih, boleh Pak. Ini. Ya, baik. Sudah share screen, share. Bukan yang share-nya nanti Pak ini. Pak. Oh ya, stop ya. Ya, stop aja. Stop ya, saya share screen ya. Ya, apakah sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Beres Pak. Sudah. Mantap. Ya. Nah, jadi file ini saya bagikan juga. Ya. File ini saya bagikan juga melalui Pak Mas Buki dan Mas Nano. Ya. Saya menyebutnya Mas saja lah. Mungkin saya di sini yang paling tua ya di antara Bapak Ibu sekalian ini. Saya ini sama saya, Mas Arya. Saya ini orang yang sudah punya cucu, jadi paling tua barangkali ya. Jadi saya sudah share ini. Mungkin nanti kalau ada yang ingin bisa saya share lagi di chatroom ya. Begini Bapak Ibu, jadi sebetulnya sejak 2010 ya, sejak adanya Facebook ya. Facebook itu saya main pertama kali itu 2009 ya. Jadi dan itu memang awal-awal Facebook ya. Mulai ada Facebook, lalu belakangan kemudian ada Instagram. Orang kemudian terperanjat gitu. Tiba-tiba kok ada dikotomi ide, dikotomi gagasan, dikotomi pendapat. Orang menjadi merasa nggak nyaman karena orang Indonesia tidak biasa untuk berbeda pendapat. Ya. Sehingga kemudian ada yang capek, miris, lelah, kemudian frustasi, dan sebagainya. Ya. Nah, sejak itu sebetulnya sampai hari ini tadi dikatakan kita terus terpolarisasi. Ya. Dan sampai nanti akan terpolarisasi. Dan itu sebetulnya konsekuensi dari gelombang perubahan sosial era media, era digital ini. Jadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Nah, persoalannya kan sekarang harus bagaimana kita meminimalisir risiko-risiko atas pertarungan kutub-kutub yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian muncullah kosakata atau frase yang namanya literasi media.
Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini itu kan Bapak Ibu itu kan dibanjiri informasi ya, sehingga Bapak Ibu itu hampir nggak bisa mengontrol ini mana yang benar ini, mana yang salah gitu ya. Karena semua membanjir. Coba lihat malam ditutup WA-nya, pagi WA sudah macam-macam itu yang namanya di grup ya. Sampai nggak bisa baca lagi. Saya itu ikut grup alumni, grup segala macam itu sampai udah nggak bisa baca lagi karena bombardir informasi itu ya. Nah, jadi belum lagi di Facebook ya, di Facebook group dan lainnya. Jadi kita ini ada di era namanya flood of information, banjir informasi. Sementara kita ini sekarang di Indonesia sebagai warga Indonesia ingin menjaga bahwa perbedaan itu jangan sampai menyebabkan kita perpecahan, karena kita ini katanya PBNU ya. Wah, ini PBNU, mohon maaf ini bukan PBNU organisasi. PBNU itu P-nya itu Pancasila, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika, dan N-nya itu NKRI, U-nya itu UUD Undang-Undang Dasar 1945. 4 pilar itu kita pegang. Dan saya kira sebagai warga negara Indonesia yang hari ini memperingati kesaktian Pancasila, kita semua komitmen pada PBNU ya, ini bukan PBNU organisasi itu ya, tapi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang. Nah, jadi kalau kita berpegang pada kebinekaan, maka kita ini adalah perpecahan kan gitu ya. Ini persoalannya kan di situ ya. Karena tadi diversity itu kalau sudah menggumpal kemudian tidak mau nyatu menjadi repot kan gitu. Nah, sementara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, agama, kepercayaan yang berbeda-beda, dan kita punya komitmen ingin maju bersama-sama. Walaupun ada yang mungkin tertinggal, ada yang terbelakang ya, karena punya sumber daya yang berbeda-beda. Tapi kita ingin maju bersama. Jadi kita ingin dalam kebinekaan itu maju bersama. Nah, Bapak Ibu, saya karena ditugasi oleh Mas Nano dan Mas Buki membahasannya literasi media, maka saya akan membatasi ini. Saya ingin membatasi pada 4 hal saja. Jadi sebetulnya ini saya kira semua yang ada di sini sudah paham lah apa itu literasi media atau media literasi atau melek media ya, melek media. Saya akan mulai dari media sosial. Ini asal muasal ketegangan ini karena media sosial sebetulnya ya. Dan nanti ada beberapa tipe dan beberapa risiko. Lalu sampai kepada apa itu post-truth. Dan ini yang terus dimainkan ya, post-truth ini yang terus dimainkan sehingga kemudian tadi kalau di universitas kita ayal-ayalan dengan sesama profesor nggak ada masalah karena kita pakai data, pakai fakta, pakai teori. Tapi kalau dengan yang post-truth itu kadang-kadang udah nggak pakai teori, jadi kita capek gitu ya. Ada yang reaksinya kemudian pergi meninggalkan gelanggang, nggak mau diskusi gitu ya, karena capek gitu ya. Atau kemudian misah, cari bikin grup sendiri. Sekarang yang terjadi tampaknya seperti itu. Orang-orang yang tadinya kita mencoba inklusif, mempunyai pertemanan yang banyak dengan berbagai macam ragam cara berpikir yang berbeda-beda, tetapi karena terus diajak berantem gitu capek, akhirnya di unfriend gitu ya. Lalu sekarang lebih homogen gitu, biasanya begitu. Saya kira Facebook dari teman-teman di sini juga pasti gitu ya, kan lebih homogen ya. Adalah dipelihara 1-2 yang agak pencilan gitu ya, untuk katanya untuk mainan atau untuk apa namanya untuk rame-rame gitu ya. Nah, lalu apa itu literasi media dan bagaimana kita membuat literasi media itu menjadi menarik buat kita. Bapak Ibu, media sosial itu by design ya. Bapak Ibu perlu paham bahwa kehadiran media sosial itu bukan sebuah kebetulan. Dia memang didesain untuk muncul ya. Terutama oleh kayak orang-orang kayak Mark Zuckerberg ya, yang bikin Facebook gitu ya, dan seterusnya. Sangat didesain untuk muncul. Kenapa? Studi-studi ilmu komunikasi
dan politik di masa lalu, tahun 80-an, tahun 90-an. Keluhan utama di dalam apa namanya, di dalam dunia ilmu politik itu adalah adanya diskurs, wacana yang selalu bias, dikuasai oleh media massa. Sehingga dulu kan pernah begini, siapa presiden yang pegang media massa, maka dia bisa menguasai suara. Kalau teorinya dalam sosiologi ini namanya teorinya Foucault namanya. Ya, jadi knowledge is power. Jadi siapa yang bisa menguasai knowledge, dia yang pegang power. Ya, atau karena dia punya power, maka dia akan bisa menyemburkan knowledge gitu. Dulu sangat terkenal bahwa media massa itu menjadi apa namanya, public opinion, opinion framing, ya, kemudian membentuk opini publik itu sangat kelihatan. Ya. Jadi sehingga kemudian Bapak Ibu bisa melihat kan trennya, ada kelompok dari agama tertentu bikin media ini, kelompok agama yang ini bikin media ini, kelompok politik ini bikin media ini. Jadi media sosial, media massa itu menjadi semacam gelanggang, sebagai gelanggang corong dari suara politik mereka. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah warga negara atau publik atau citizen itu menjadi konsumen yang dicekokin terus oleh media-media massa itu. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Coba waktu dulu Bapak Ibu baca koran itu, kalau sudah koran itu bicara X gitu, seolah-olah kita mau ngomong nggak bisa karena nggak ada ruang kita untuk mendebat, nggak ada ruang untuk memberikan respon atau reply. Jadi seolah-olah indoktrinasi yang terjadi. Nah, itu sangat dirasakan pada tahun 70, 80, 90, 2000-an juga masih. Sehingga kemudian anak-anak muda ini risau gitu ya, kenapa kita didikte oleh mereka yang tua-tua yang menguasai media gitu ya. Akhirnya kemudian muncullah media sosial itu ya. Jadi kemudian bagaimana orang-orang bergeremengan gitu kalau bahasa Jawanya itu di ruang maya tapi tidak masuk ke media massa. Dulu masih sangat terbatas. Sebetulnya dulu dimulai tahun 90-an itu menggunakan, kalau Bapak Ibu ada yang seusia saya itu menggunakan mailing namanya. Mailing list ya. Sekarang sih mailing list sudah nggak terkenal lah ya. Mailing list. Tahun 90 ya, saya masih sekolah waktu itu. Saya itu dulu mailing list saya anggotanya saya, Pak Anies Baswedan, Pak Buniyati. Itu saya waktu itu beliau itu di Amerika kan, beliau berdua, saya di Jerman. Kemudian ada sastrawan, bintang film gitu ya. Dulu kami sering berdiskusi itu tentang keindonesiaan gitu di masa itu. Lalu 2000-an mulai ada mulai dulu ada namanya BBM ya, tahun 2000 itu BlackBerry Messenger itu sudah mulai agak bergeser itu ya. Sekarang dengan Facebook, dengan Instagram dan sebagainya sudah mulai ditinggalkan ya. Email itu hanya untuk bisnis, tidak untuk diskusi yang macam-macam politik dan sebagainya. Nah, media sosial ini sebetulnya media komunikasi di mana dia men-challenge media massa yang sangat one way, ini menjadi two way, bahkan four way, five way gitu ya. Semua bisa komunikasi, bisa ngeroyok sebuah informasi. Nah, di situ mulai terjadi ketegangan. Banyak orang, banyak kepala, banyak pendapat. Nah, jadi disitulah karena apa? Karena pada saat itu yang yang berperan tidak hanya media massa ya. Jadi orang yang media massa itu sekarang hampir lumpuh oleh media sosial sebetulnya. Media massa itu hanya memberitakan fakta, tetapi diskursnya adanya di media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih melanggan koran, kalau saya masih melanggan koran ya, koran yang kertas itu. Tapi sebagian besar orang sekarang sudah tidak melanggan koran itu lagi. Mungkin ada media online ya, Kompas, Detik.com,
Tribun dan sebagainya itu ya, itu tetapi dia tidak membuat diskusi antar orang, dia paling memberikan space untuk komunikasi atau komentar kecil lah gitu. Nah, jadi sekarang siapapun itu bisa memproduksi pesan. Artinya kita ini adalah koran. Jadi hati-hati, kita ini adalah, saya selalu mengatakan pada mahasiswa saya, bahwa hari ini yang membentuk opini itu adalah Anda semua. Jadi ini kayak ini Mas Buki, Mas Nano gitu ya, Pak Syukur dan sebagainya. Ini adalah pembentuk opini. Jadi kalau kita ingin merubah dunia, mari kita bikin konten selalu di dalam Facebook kita gitu. Ya, atau YouTuber ini sekarang justru kalau anak-anak muda ini YouTuber yang membuat sikap mereka berubah. Karena YouTuber ini yang bermain, nah tergantung, ada orang yang kecewa, waduh YouTuber itu kok banyak yang memamerkan kekayaan misalnya. Ya kebetulan yang dilihat adalah yang memamerkan kekayaan, tapi ada YouTuber yang memamerkan kebaikan, jiwa sosial, solidaritas. Jadi sekarang ini artinya dunia dibentuk oleh individu-individu, bukan oleh koran-koran atau media massa. Ya, melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, grup, blog, Wikipedia, YouTube dan sebagainya. Jadi saya katakan sisi positif dari media sosial ini adalah dia counter knowledge, ya. Jadi komunikasinya tidak one way traffic, tapi menjadi multiple ways of traffic, ya. Dan sekarang ini siapapun bisa menjadi bintang film. Jadi kalau Mas Buki, mungkin saya, Mas Nano ini kan idolanya nih, kalau saya Dian Sastro misalnya gitu ya, Raisa gitu ya. Gitu. Kalau sekarang ini rasanya kalau lihat di media itu selebgram yang saya nggak pernah tahu ini, wajahnya cantik-cantik ya, ganteng-ganteng gitu. Apa sih dulu filmnya gitu, nggak pernah tahu. Tapi kalau dulu kan kita tahu ya, yang namanya selebriti itu pasti bintang film anak dengan judul anu gitu. Kalau sekarang macam-macam. Karena everybody is a star sekarang ini. Jadi setiap orang menjadi star, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini yang tadi yang dikeluhkan ya. Sebetulnya ketika komunikasi itu berjalan pada platform nalar, mungkin kita tidak akan masalah gitu, setegang apapun ya. Nah, tetapi kemudian ada 3 hal ini. Ada hoax ya, hoax. Lalu ada fake news dan ada misinformation. Dan ini yang kita menjadi capek ya. Ini adalah sisi negatif hadirnya media sosial. Yang paling parah ini hoax, karena hoax ini adalah dia fabrication dia. Fabrication itu artinya apa? Dia sengaja membuat konten, membuat cerita yang sebetulnya memang itu dibuat sedemikian rupa salah ya untuk menyesatkan orang. Ini hoax itu seperti itu. Ya, jadi ini contohnya ini yang menarik itu adalah tentang, ini saya ambil contoh tentang COVID-19 itu. Ada seorang ilmuwan yang katanya mengatakan ada buah tertentu, saya tidak sebut namanya, kalau nanti saya sebut nama buahnya nanti Bapak Ibu pasti tahu nih. Ilmuwan ini dengan buah itu bisa menyembuhkan COVID-19. Lalu dia bikin video persis seperti seolah-olah si ilmuwan itu meyakinkan bahwa obat dari COVID-19 itu adalah buah ini gitu. Ternyata setelah ditelisik gitu ya, video itu nggak benar gitu. Jadi itu sebuah bikinan, gunting-gunting sana, gunting sini, tapi dibuat sedemikian rupa indahnya sehingga seolah-olah meyakinkan bahwa buah itulah ya yang membuat bisa membuat COVID itu tertangani atau bisa diatasi. Itu hoax ya, itu hoax. Jadi dia memang fabricated ya, jadi difabrikasi berupa fraud, tipuan. Faktanya nggak ada, ya, faktanya nggak ada, tapi informasinya seolah-olah benar. Lalu ada fake news, ya. Nah, ini fake news ini juga banyak ini hari ini ya. Jadi manipulasi, ya, dimanipulasi ya. Dan kadang-kadang manipulasinya itu kasar sekali gitu ya. Jadi apa namanya? Orang kemarin ini ada tokoh nasional dikatakan sakit koma atau akan meninggal gitu.
Padahal sehat-sehat saja gitu ya. Ini apa namanya kasar gitu karena ini menyangkut harga diri, kemudian nasib seseorang gitu ya, diplesetkan gitu ya. Ini fake news atau misinformation. Dan nah, orang Indonesia ini suka ini misinformation. Kebetulan karena orang Indonesia ini ya banyak yang pendidikannya mungkin levelnya masih tidak begitu tinggi. Jadi dia meyakini informasi yang yang misleading ini ya. Yang paling barusan berita siang sampai sore ini juga tentang misalnya anak kandung yang diumpankan untuk pesugihan misalnya. Faktanya betul ada, ya. Faktanya betul ada. Tapi nalar kita nggak bisa nerima gitu ya, anak kandung sendiri dikorbankan untuk pesugihan gitu ya. Kemudian diserahkan ke dukun, dukunnya mencabuli anak itu secara hati nurani, secara etika, secara nalar nggak masuk akal lah, gitu ya. Tapi itu diyakini gitu sama banyak orang. Dan berita itu berantai dikirimkan dan kemudian seolah itu menjadi sebuah kebenaran. Tentu kemudian ini melanggar hukum karena tidak mungkin hukum formal mengizinkan ada pembunuhan terhadap anaknya sendiri atau anak sendiri dikirimkan ke dukun cabul gitu ya. Jadi ini adalah misinformation dan ini faktanya terus ada. Jadi antara hoax, fake news, misinformation ini tiap hari hadir di media sosial kita ya. Nah, belum lagi perang wacana, ini melelahkan ini perang wacana ini. Dan memang kalau di dalam dunia akademik wacana itu menjadi penting karena disitulah kemudian kita ada tesis, antitesis, lalu kita membentuk sintesis kan gitu ya. Selalu begitu ya. Tetapi di dalam dunia politik ini menjadi melelahkan. Dulu dunia politik diikuti hanya oleh orang-orang yang berada di parlemen. Hari ini kan setiap orang, every single person itu adalah politician karena dia mengikuti betul apa yang terjadi. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya itu hujat-hujat tentang Indonesia ya. Indonesia gagal menangani corona lah gitu ya. Sekarang negara-negara bahkan Presiden Joe Biden mengundang Presiden RI untuk belajar bagaimana Indonesia sukses menangani pandemi gitu. Jadi antara yang ibarat kata ini yang pro dan yang kontra ini terus gitu ya. Ini mungkin sekarang yang yang memegang narasi bahwa Indonesia berhasil ini sedang bahagia gitu ya. Sementara yang pegang narasi tentang Indonesia ini kacau lah mengatasi COVID itu sedang berduka karena trennya sekarang hari ini Indonesia sedang sukses ini menekan COVID kan, COVID-nya rendah, tingkat kematian rendah gitu ya. Sementara negara tetangga kita bahkan Singapura terus naik ya hari ini ya. Kemudian Malaysia masih tinggi, Filipina tinggi, Thailand tinggi, Vietnam tinggi gitu ya. Indonesia menikmati relaksasi. Nah, ini orang-orang yang nggak suka dengan Indonesia mengalami relaksasi sedang berduka atau sedang menyusun amunisi ya untuk nanti suatu saat akan mengcounter gitu. Ini karena tadi sifatnya adalah wacana itu ya ada narasi, kontra narasi dan seterusnya. Dan ini melelahkan. Ini tidak hanya masalah COVID ya. Barusan saya baca tentang narasi keuangan. Narasi keuangan itu tentang masalah kredit informal kredit yang sekarang menjadi ribet di masyarakat itu ya. Itu juga terjadi kontra dan pro dan kontra. Jadi kalau Bapak Ibu rasakan yang generasi tahun 80-an 90-an itu merasa bahwa dulu tuh kayaknya tenang sekali kita. Ya, memang tenang sekali. Karena everybody was not a producer of message of knowledge. Sekarang ini everybody is a producer of message. Everybody, setiap orang
Setiap orang adalah pemroduksi berita, pemroduksi pesan dengan segala macam keterbatasannya ya. Maka itu kemudian terkesan fake news, hoax dan segala macam karena sesuai dengan apa yang dia punyai gitu. Ya saya kira kalau Bapak Ibu yang berada di ruangan ini semua pendidikannya tinggi sehingga tidak akan mungkin lah memproduksi fake news atau hoax atau misinformation. Pasti akan memilih informasi yang betul-betul penting baru diposting. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita itu menghadapi fenomena yang kita sebut sebagai post-truth. Jadi post-truth itu benar, tapi benar yang tidak benar gitu ya. Jadi ini dulu sebetulnya sering dipakai untuk iklan ya, sama kayak iklan obat itu zaman tahun 80-an Bapak Ibu pasti tahu itu ya, kalau ada tukang obat itu ngumpulkan orang di lapangan gitu terus dia bikin action, ini lihat diobatin wah sembuh gitu ya. Tukang obat lah ya. Itu memainkan post-truth sebetulnya ya. Jadi dia benar tapi sebetulnya nggak benar gitu ya. Sekarang juga dimainkan itu ya, kalau ada yang iklan-iklan obat itu sering gitu, ada kayaknya komentar tentang orang-orang yang merasa tertolong oleh obat yang diedarkan, padahal sebetulnya yang komentar orang-orang yang mereka juga barangkali begitu ya, sehingga kemudian kayaknya pasar lalu merespon positif, banyak orang yang mengakui obat ini benar, sehingga kalau begitu saya akan membeli obat ini. Jadi persis seperti tahun 80-an tukang obat membuat iklan membuat propaganda iklannya di lapangan atau di alun-alun zaman dulu. Jadi hari ini dikatakan sebagai era dishonesty gitu ya. Kemudian hiding the truth gitu ya. Dan art of lie. Jadi era kebohongan. Jadi ketika kita tidak menguasai betul materi dari apa yang beredar di dunia komunikasi, maka kita mudah dibohongi. Dan memang hari ini art of lie itu dimainkan betul. Apakah itu di dunia politik, di dunia bisnis gitu ya. Betapa kita sering melihat orang yang sangat lugu ya, dimainkan oleh agensi pengirim umroh ya waktu itu, sehingga kemudian miliaran uang diambil oleh pengelola itu lalu tertipu dan sebagainya. Puluhan orang bahkan ratusan orang tidak jadi umroh karena uangnya diambil oleh pengelola. Ini adalah bagian dari permainan art of lie gitu. Ya. Dan kalau di pemerintahan atau di dalam dunia keuangan bisa jadi masuk ke delik korupsi kan gitu ya. Nah, jadi tipislah beda-beda tipis antara korupsi dan lie, berbohong. Semuanya dari memainkan untruthness itu ya, ketidakbetulan atau ketidakbenaran. Nah, Bapak Ibu kalau di ilmu media, di ilmu komunikasi atau di ilmu politik, saya kira banyak sekali buku yang hari ini membahas tentang post-truth ini. Yang awal sekali ini adalah Rapkes itu ya. Ini membicarakan tentang bagaimana dishonesty, bicara tentang bagaimana memframe peperangan misalnya ya, kemudian meyakinkan dunia bahwa yang kita perangi itu adalah seperti ini loh gitu ya, sehingga kemudian Anda harus memihak saya gitu. Ini bagian dari sebuah komunikasi publik yang dimainkan. Benar atau tidak kita nggak pernah tahu sebetulnya, karena kita berada di ruang hiperrealitas ya. Hiperrealitas itu artinya realitasnya ada tetapi sesuatu yang tidak bisa kita jamah, simulakra gitu loh dalam bahasa sains ya. Lalu ada bukunya Steve Fuller ini tentang post-truth, knowledge as a power game. Ya, ini tadi yang saya katakan kalau dalam sosiologi ini teorinya buku sebetulnya, bahwa politik, bisnis, ya, kemasyarakatan itu
sebetulnya adalah arena permainan knowledge. Knowledge itu turunannya adalah informasi, data, dan sebagainya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian itu adalah para pemain game. Bukan game dalam kayak anak-anak yang main di game di komputer atau laptop ya. Kita betul-betul real game. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ada 10.000 di WA grup Bhinneka, maka sebetulnya ada 10.000 gamers yang bisa mempengaruhi pikiran publik. Saya membayangkan kalau 10.000 orang anggota Bhinneka, satu orang itu punya teman, katakanlah 10 orang saja gitu ya yang bisa dipengaruhi. 10.000 kali 10, 100.000 orang terpengaruh. 100.000 orang terpengaruh. Kalau 100.000 itu masing-masing itu punya 10, 100.000 kali 10 sudah 1 juta. Dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya sekarang ini, betapa hebatnya dan potensialnya Bapak Ibu punya WA group, bukan WA group ini, Facebook group ya, Bhinneka, di mana di situ bisa di-maintain nalar-nalar sehat yang berbasiskan fakta, data, sehingga kemudian bisa mempengaruhi peradaban. Bapak Ibu, pertaruhan kita tuh peradaban ya. Jadi kalau salah ruang-ruang komunikasi ini dikuasai oleh orang-orang yang melenceng tadi, maka peradaban kita bisa melenceng ke tempat yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau saya yakin ini Bapak Ibu ini berada di sebuah FB group yang sangat concern dengan peradaban yang serius gitu ya, maka 10.000 orang di FB ini adalah angka yang sangat potensial untuk ikut merubah peradaban. Paling tidak bertahan dari peradaban yang menyesatkan gitu. Tadi angkanya bayangkan luar biasa itu, 10.000 itu luar biasa. Spread efeknya ya, efek persebarannya. Ini Bapak Ibu, truth itu bisa dibangun oleh ketakutan. Truth itu bisa dibangun oleh, jadi kepercayaan. Truth itu kan kebenaran itu karena Anda percaya ya. Jadi kebenaran itu karena Anda percaya. Jadi kalau truth-nya itu yang disemburkan adalah kebohongan, sesuatu yang tidak benar, kebohongan, terus disemburkan. Akhirnya Bapak Ibu akan percaya. Ketika Bapak Ibu percaya, mungkin disertai dengan rasa ketakutan, maka pada saat itu Anda mempercayai semburan kebohongan tadi menjadi sebuah kebenaran. Jadi kebenaran yang bohong gitu. Kebenaran yang bohong. Sementara kita ini menginginkan kebenaran kebenaran. Tetapi hari ini sangat banyak orang yang membuat bangunan kebenaran yang dibangun di atas kebohongan. Ini yang disebut sebagai post-truth itu. Ya. Contohnya ini betapa lembaga-lembaga formal itu sampai setengah mati membendung keyakinan tentang ini. Ya, saya kira saya tidak perlu membacanya, tapi Bapak Ibu tahu ya. Keyakinan tentang betapa vaksin itu katanya adalah sebuah produk rekayasa yang di dalamnya itu disematkan banyak misi misalnya. Nah, lalu karena ini kita sedang berurusan dengan hidup matinya banyak orang, ya terpaksalah kita harus, atau lembaga-lembaga formal negara-negara di dunia ini membantah isu itu, memberikan counter knowledge atas berita post-truth gitu ya. Jadi post-truth dihantam dengan truth, tapi post-truth-nya nembak balik dan seterusnya. Jadi ini yang kita sebut sebagai knowledge game tadi. Jadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang bermain di dalam game di mana gamenya itu bukan tembak-tembakan pakai peluru atau apa, tapi pikiran. Peluru Bapak Ibu adalah pikiran. Jadi saya sangat menyayangkan kalau ada orang yang potensial berpikir dengan jernih dan baik, tapi diam saja di media sosial. Nah, saya sangat senang ini kalau anggota FB Group Bhinneka ini ikut bermain dengan aktif ya
menyerang, tapi dengan cara yang cerdas, elegan, tidak menggunakan hate speech gitu ya, memberikan counter knowledge terhadap hal-hal yang tidak yang tadi yang berbau post truth tadi ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai literasi media, saya kira. Nah, artinya Bapak Ibu itu adalah orang yang sudah melek terhadap media, melek terhadap ilmu pengetahuan sehingga kamu bisa melakukan counter knowledge ya. Melek terhadap apa yang ada di dalam pesan. Dan pada hari ini literasi media atau melek media ini membuat Bapak Ibu membuat dua posisi yang penting. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran supaya apa? Supaya kalau ada media yang berseliweran, pesan yang berseliweran, Bapak Ibu tidak terkena gitu. Ibaratnya ini menjaga imunitas gitu ya. Jadi literasi media itu fungsinya satu, menjaga imunitas. Menjaga imunitas. Supaya kalau ada virus-virus pesan yang tidak baik, mental. Gitu. Tapi yang kedua, itu adalah juga mendorong aktif, ya, menjaga jarak aman, untuk kemudian ini persis seperti kita berurusan dengan COVID-19 itu ya. Supaya apa? Supaya virus-virus yang tidak baik tadi ikut hilang gitu. Kalau Bapak Ibu pasif, kemudian Bapak Ibu terserang gitu ya, lalu orang lain terserang, Bapak Ibu ikut bersalah karena Bapak Ibu kemudian menjadi bagian dari mengapa orang itu menjadi terserang gitu. Ini yang penting. Jadi literasi media tidak hanya sekedar Bapak Ibu melek untuk dirinya sendiri, ya. Tapi setelah melek lalu mendorong aktif untuk menjaga jarak aman. Orang-orang diingatkan bahwa orang-orang itu nanti tidak mengikuti kita, udah bukan urusan kita gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah bersuara, itu yang penting. Demikian Bapak Ibu, agar saya kira sekarang ini Bapak Ibu harus menjadi orang yang selalu bersikap akan sadar pesan gitu. Dan supaya sadar pesan ini menjadi terus terpelihara, maka ada 4 hal yang mungkin penting dipelihara. Pertama adalah sikap skeptis. Sebetulnya sikap skeptis itu ilmuwan ya, ilmuwan itu skeptis ya. Bapak Ibu, saya ingin kembali kepada abad 15. Bapak Ibu mungkin akan ingat tentang sejarahnya Galileo Galilei. Galileo Galilei itu ilmuwan matematika, fisika yang menentang gereja dan penguasa raja waktu itu dengan mengatakan bahwa knowledge yang dipegang oleh raja dan gereja waktu itu salah. Dalam hal apa? Dalam hal tata surya. Ya, waktu itu pihak gereja dan raja itu mengatakan untuk penanggalan ya, itu mengatakan bahwa yang berputar itu adalah matahari mengelilingi bumi. Jadi pahamnya adalah geosentrisme. Galileo Galilei dengan perhitungan matematika dan fisika dia mengatakan, "Hei, salah Pak Raja," gitu ya. Yang betul dari hasil perhitungan matematik yang saya lakukan, yang betul itu adalah matahari itu stasioner, lalu bumi itu mengelilingi matahari. Itu yang disebut heliocentrisme. Nah, bertahun-tahun terjadilah perang antara geosentrisme melawan heliocentrisme sampai Galileo Galilei itu dipenjara. Bahkan sampai meninggal kalau tidak salah. Sampai akhirnya hari ini terungkap bahwa yang betul itu adalah pendapatnya si Galileo Galilei, yaitu matahari itu stasioner, bumi itu yang berkeliling mengitari matahari, yang disebut sebagai heliocentrisme. Nah, jadi ini yang disebut sebagai perang wacana dan perang kebenaran, tapi itu sains ya waktu itu ya, yang berperang. Nah, hari ini kan kita berperang melawan hoax gitu ya, berperang melawan ketidakbenaran gitu ya.
Nah, tetapi tadi tetap harus skeptis. Kita harus tetap skeptis. Apa sih ini? Apa yang dikatakan orang ini? Orang lain mengatakan apa? Sumber lain mengatakan apa? Kritis kita. Bertanya, risikonya apa kalau ini diyakini? Itu kritis. Lalu cek dan cross check menggunakan berbagai macam rujukan. Ya, agar menemukan fakta yang objektif sesungguhnya. Dan mengeceknya dari sumber-sumber yang kredibel. Nah, saya kira media massa sekarang bagian dari media massa yang kredibel ya. Kalau sampai ada media massa yang tidak kredibel pasti akan ditinggalkan. Nah, sebetulnya kita sekarang berteman dengan media-media massa mainstream yang cukup kredibel lah. Ya. Dulu ada itu berkembang media-media massa yang tidak kredibel dan malah ikut memproduksi hoax gitu ya. Tapi tampaknya dalam waktu yang kesini matilah mereka. Jadi sebetulnya peradaban ini memihak pada kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran yang hoax. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian pengantar kita. Ya. Saya ingin menutup bahwa Bapak Ibu punya peran penting karena everybody is a message. Bapak Ibu setiap saat produsen dari pesan. Dan Bapak Ibu sekalian setiap hari posting di Facebook, di Instagram itu sangat mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi peradaban ini dimulai dari individu-individu Bapak Ibu sekalian ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Mas Buki ya, atau siapa tadi moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya atas pemaparannya. Kalau saya boleh sedikit sampaikan kesan-kesan selama mendengarkan ceramahnya Pak Arya ini. Pertama, sepertinya kita landai ya Pak. Tapi di tengah itu kita dibawa ke suasana yang mengerikan sebetulnya. Mengerikan karena banyak sekali yang kebohongan jadi kebenaran, kebenaran dibohongkan, yang ini gimana kita bersikap gitu. Tetapi di ujung kita diarahkan lagi untuk berpikir positif gitu, bahwa terutama kita sebagai anggota dari Facebook Bhinneka itu punya peran penting gitu. Nah, itu yang pertama. Saya pikir key point yang pertama adalah kita harus bergerak bersama di dalam komunitas itu untuk tetap terus memberikan yang positif. Biarkan yang supaya post terusnya bisa tereliminasi dengan sendirinya. Dan yang lebih menenangkan lagi, kalimat terakhir Pak Arya adalah bahwa peradaban memihak pada kebenaran yang sesungguhnya. Saya pikir ini harus kita pegang. Jadi jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan untuk kita semua tetap memposting hal-hal yang positif, terutama counter knowledge ya. Kita tunjukkan bahwa kita better than them misalnya gitu. Dan terutama di era yang sekarang ini, karena kita itu adalah pemain sesungguhnya, kita itu adalah gamer itu sendiri gitu. Jadi kita harus berperan sangat aktif ya. Berarti kalau saya simpulkan, mungkin yang tidak aktif bisa membantu menyuburkan yang hoax, yang false news, yang persepsi semua itu. Kalau kita tidak aktif, kita tahu itu tidak baik gitu. Jadi mungkin demikian, dan saya pikir apalagi kalau di awal kita udah diingatkan bahwa kita itu adalah koran. Nah, jadi kita minimal yang hadir ini ada 14 buah koran yang siap nanti untuk memberikan enlightenment ya, pencerahan kepada siapapun, terutama kita yang ada di Facebook grup Bhinneka tadi. Ya, dari yang Pak Arya katakan Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia kita selalu kedepankan. Cuma ada sebelum saya lanjut untuk membuka pertanyaan Pak Arya. Kalau oke lah dengan counter data dengan ini, tapi kan kadang-kadang kalau yang saya mengamati, kalau sudah dibungkus oleh agama, yang kebenaran pun itu kayaknya akan kalah gitu. Gimana pandangan Pak Arya terkait ini? Kan ini agak sensitif ya, kita lihat Jakarta lah kalau dalam tanda petik ya. Mohon pencerahannya Pak Arya. Di dalam diskurs itu ada namanya prophecy false. Jadi sebuah jebakan ketakutan. Sebetulnya
beragama itu buat saya tuh rasional sebetulnya. Jadi kalau tapi begini, ini kan tadi tergantung makom ya, makom dari orang beragama ya. Makomnya itu baru takut, pokoknya kalau begitu yang membicarakan adalah seseorang yang apalagi kalau sudah menggunakan simbol-simbol atribut gitu ya, secara baju dan sebagainya, lalu waduh, nanti kalau saya tidak ikut, saya takut tidak masuk ke surga gitu ya. Jadi di dalam agama, di dalam makomnya seperti itu kan tidak ada diskurs, tidak ada diskusi gitu ya. Padahal di dalam ruang agama itu ada diskusi. Itu sebabnya ada ijtihad kalau dalam agama saya itu ya. Ijtihad itu kan sebetulnya memilih sesuatu yang sedang diperdebatkan benar dan salah. Kalau benar 2, kalau salah 1, itu ijtihad, itu hebatnya Tuhan memberikan frame platform namanya ijtihad. Nah, tapi tadi begini, 80 mungkin ya 80% atau 80%, saya nggak tahu persentasenya, saya salah kalau nanti mengatakan persennya. Tapi sebagian besar orang Indonesia itu kan religius dalam arti beragama secara individual dan memahami bahkan literasi agamanya mungkin juga ya pas-pasan seperti saya lah gitu ya, sehingga kalau ada orang mengatakan begini, nanti kalau kamu nggak gini bisa masuk neraka, sehingga kemudian takut gitu ya. Jadi takut itulah yang kemudian karena ketakutan itu kemudian dia percaya. Jadi yang dibangun itu bukan rasional. Ini yang kita sebut kalau dalam ilmu sosiologi itu, yang dibangun itu bukan rasional thinking, tapi being scared dan being ketakutan. Jadi kemudian dia mempercayai apa saja. Nah, padahal kita tahu persis juga orang-orang yang berceramah itu kan tingkat pengetahuannya juga beda-beda. Kita di dalam media sosial kita tahu persis lah, banyak sekali yang mengatakan seolah-olah sebagai orang yang beragama gitu, tokoh ya, tetapi ternyata kita pertanyakan dulu ini ngajinya di mana ya, kemudian siapa yang ngajinya ya, gitu kan, itu kan. Dan karena dia pemain, nah tadi dia gamers ya, dia pemain di media, dia memenangkan wacana, Pak Mas Buki. Sementara kita yang mungkin tahu agama itu, wah nggak bener tuh, kan sebetulnya hukumnya begini, hadisnya begini, bahkan ayatnya ada di sini, tapi kita diam gitu. Dan kita membiarkan orang-orang menjadi ikut dalam playing field dari gamers yang sedang bermain tadi. Gamers yang bermain, knowledge gamers ya. Tadi kan kita ini berada di dalam era knowledge gamers, dan everybody is a gamer. Everybody is a gamer. Jadi kalau kita tidak ikut dan kita diam, kita ikut menjerbabkan orang gitu. Jadi saya kira terus terang ya, kalau saya tuh suka kayak Pak Profesor Quraish Shihab itu, saya suka sekali itu mendengarkan ceramah beliau ya. Mungkin ada yang tidak suka ya, saya suka gitu, terserah ya. Ini kan ini. Tapi intinya ini karena saya beragama Islam, mohon maaf kalau ada yang beragama lainnya. Jadi ada gamers yang level of playing field-nya itu masih tidak begitu tinggi, dan itu banyak masanya gitu. Dan itu setiap hari kita lihat kan ya, ada yang aduh minta ampun, kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Kok kayak gini gitu ya, cara memahami. Tapi kita nggak punya kita diam saja, tidak bersuara gitu. Karena takut nanti dikira wah ini kafir, wah ini ateis gitu. Nah gitu ya. Padahal sebetulnya kan tidak begitu ya. Seperti kemarin ada kasus ini
saya tidak masuk substansi ya, tapi Ya. ada yang mengharamkan itu apa namanya karena masalah agama ya, dan agama ini juga yang selalu bertarung itu kan agama turunannya Nabi Ibrahim ya, Ibrahimian itu, yaitu Kristen, Islam dan Yahudi ya. Tiga itu kan sebetulnya bapaknya satu, itu cuma beda-beda keturunan gitu. Bapaknya namanya Pak Ibrahim itu ya, Ibrahim alaihissalam. Tentang orang yang tidak boleh musik ya, ini diskusi tentang musik, tidak boleh mendengarkan musik gitu ya. Itu kan lagi ramai, bahkan sampai hari ini masih itu ya. Terus ada posting, ada orang yang telinganya sampai ditutup karena ada musik di sebelahnya gitu. Ternyata kalau kita kaji itu di dalam riwayat-riwayat Nabi, ternyata kan Nabi Muhammad sendiri menikmati musik gitu ya. Gitu kira-kira ya. Nah, tetapi counter knowledge itu kan nggak muncul gitu, sehingga yang muncul sekarang adalah musik itu sangat tidak boleh dan membuat orang menjadi gitu ya. Saya tidak masuk dalam substansi ya, tapi intinya di dalam media sosial terjadilah sebuah pro kontra tentang posisi musik di dalam agama, gitu kira-kira gitu ya. Lalu ada yang pro musik dan anti musik, waduh itu ya, dengan segala macam pemahamannya tanpa kita bertanya pada ahlinya, gitu ya. Atau tidak melihat ilmunya dan sebagainya, ya terjadilah debat yang sangat melelahkan dan akhirnya terus itu karena yang dimainkan adalah sekedar olok-olok, lalu yang muncul kan meme itu ya, olok-olok yang macam-macam gitu ya. Jadi bukan mengkaji ini bagaimana posisinya gitu ya tentang ini. Gitu kira-kira ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Arya. Sebelum kita buka pertanyaan, mungkin kita foto bersama dulu. Pak Yosi bisa nanti tolong bantu foto. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa tolong dibuka kameranya. Kita open cam, kita foto bersama dulu. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa resen untuk bertanya. Saya lihat ada dua yang ingin bertanya. Ibu Elisa dari Timika, mungkin Pak Adrianus. Ibu Ima, kita foto dulu. Silakan Pak Yosi. Mas Eko, Ibu Ima dan Ibu Eliza belum dari Timika belum buka kamera. Pak Yosi, silakan. Mas Tito, Bu Elis, masuk foto. Di Timika ya, Bu Elis ini. Ya, Bu Elis. Sudah ya? Sudah malam sekali kalau di Papua. Sudah Mas Yosi? Ya, satu. Perbedaan. Satu. Oh ya. Yang belum siapa nih? Bu Elisa sama Bu Ima. Udah ya? Oke, saya foto ya. Oke. Tiga. Nah, itu masih keluar. Ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mas Yosi. Ya. Jadi sebagai informasi Mas Yosi yang kemarin cukup berkeringat untuk menyiapkan hal ini, sampai flyer juga, dan saya berikan kesempatan kepada namanya tapi bukan Mas Yosi di sini, Mas Gregory Arman. Itu nama. Jadi untuk Google. Bapak nama Google, ada nama Facebook, ada nama WhatsApp. Nama asli saya Yosi kok Pak. Banyak Tenang Pak Prof. namanya. Pak Adria, Bu Elis siapa? Nama saya Yosi Arman nama saya. Oh, Yosi. Iya, ya. Jadi kalau ya sehari-hari kita cuma bertemu di postingan, jadi malam ini adalah kesempatan kita saling bertatap muka karena biasanya walaupun online dari online ke online tapi dalam format yang berbeda. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tapi bisa ada kelanjutan lagi dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Artinya
grup Facebook Bhinneka memakai opsi lain untuk memberikan edukasi di samping tadi content knowledge melalui postingan, tapi ada juga dengan Zoom meeting dan mungkin ada nanti hal lain kalau disesuaikan dengan kondisi levelnya Maici. Pedas sekali, sangat pedas, tidak pedas, nanti lihat PPKM-nya gimana.